hadirkan karena begini, yang mengalami kasus ini secara langsung itu adalah Habib sendiri. Jadi apa dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi, apa dia sudah diperiksa sebagai tersangka dengan penetapan tersangka dan penangkapan. Yang kita persoalkan tadi, orang ini Habib ini dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba diadakan penangkapan. Keduanya langsung dia menetapkan tersangka sebelumnya, 2 hari sebelumnya dia sudah menetapkan tersangka tanggal 9. Padahal surat panggilan masih berlaku. Panggilan saksi masih berlaku tapi sudah menetapkan tersangka. Dari mana polisi bisa membuktikan 2 alat bukti sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Nah, semestinya dia sidik dulu, baru ditetapkan setelah ada pembuktian, ada keterangan dia. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Itu prematur. Semestinya diperiksa saksi dulu, baru tersangka. Kalau ini panggilan dipanggil saksi, tak hadir, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi dia melompat dari pasal surat panggilannya. Karena surat panggilan itu yang memanggil polisi dan menetapkan tersangka polisi. Sedangkan pasal surat panggilan dengan pasal pemanggilan tersangka berbeda. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh. Khusus Habib Rizik itu disangkakan pasal 160. Pasal 160 itu sudah dari delik formil menjadi delik material. Ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi polisi harus membuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat dihasut oleh Habib Rizik. Dan sudah diputus. Nah, sampai saat ini tak ada orang yang melakukan pidana hasil hasutan Habib Rizik. Itu sudah tertangkap. Nah, tapi sudah ditetapkan tersangka pasal 160 itu. Semestinya, kenapa kau melakukan pidana? Aku disuruh dihasut Habib Rizik, Pak, jadi melakukan ini. Baru Habib Rizik jadi tersangka berikutnya. Berkerumunan. Tentang berkerumunan. Kalau dalam pasal 93 itu, siapa yang berkerumun subjek hukum? Berarti yang berkerumun itu masyarakat. Masyarakat itu melanggar pasal 93 semua. Ini masyarakat yang berkerumun beribu-ribu itu yang jadi tersangka, bukan sebagai penceramahnya. Habib Rizik penceramah, yang berkerumun pengunjung dalam Maulid Nabi. Nah, jadi yang berkerumun siapa? Yang ceramah siapa? Tapi tersangkanya yang ceramah. Ya, jadi kalau berkerumun kan berarti yang terkena berkerumun. Ya, yang terkena berkerumun, begitu. Kemudian tentuan pasal berkerumun itu bukan pasal 93 itu. Karena pasal 93 itu adalah pasal tentang karantina. Bukan pasal berkerumun. Itu. Iya. Pasal karantina di mana? Di Petamburan tak ada karantina. Bunyi unsur-unsurnya ada di ayatnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi hanya disangka pasal 216 tanpa ayat. Ini salah. Karena bunyi pasal itu ada di ayatnya. Bunyi unsurnya ada di ayatnya, bunyi ancaman hukumannya ada di ayatnya. Dan ancaman hukumannya berbeda-beda. Jadi kalau hanya menyangka pasal 216 KUHP, berarti menjaga angka. Nah, pengalaman saya, ya 2013 itu saya di Dewan Jaksa menulis pasal 2 Undang-Undang Korupsi yang tanpa ayat batal demi hukum dakwaan. Apa bedanya dengan penetapan tersangka? Iya, ancamannya berbeda dan bunyi unsurnya itu ada di ayat. Iya. Pasal 216 tak ada kata-kata apa, Pak, kosong. Ada kata-katanya di mana? Ada di ayatnya. Dan pasal yang ditetapkan 216 tanpa ayat, penetapan tersangka 216 tanpa ayat, itu penetapan tersangka yang tidak sah. Bang, besok bukan jadi mempersoalkan pasalnya. Karena tidak ada pasal. Karena tidak ada ayat nih. tidak ada ayat.
Jadi harus jelas gitu, misalnya pasal 216 ayat 1 atau dikenakan 216 ayat 2 Iya. atau dikenakan 216 ayat 3. Iya. Nah, ini hanya 216 saja, sedangkan itu ayatnya banyak. Iya. Dan ancamannya beda-beda. Lah yang mana Beda-beda. Habib Rizik kena ini? Iya, Ini kan sumir nggak jelas gitu loh. Ya, Nah. itulah prematur. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Bukti kunci untuk pasal 160 tadi seperti Bang Alamsyah bilang, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik. Iya, Ya. itu dulu. Nah, sampai sekarang itu tidak ada. Iya. Sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka. Karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga Iya. membuat keonaran dan lain-lain. Itu bukti yang harus ada ya. Untuk pasal 160. Nah, untuk bukti yang pasal 93 itu ada unsur yang menentukan, mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Apakah acara yang dilakukan di Petamburan itu mengakibatkan kedaruratan kesehatan? Nah, kedaruratan kesehatan itu sendiri harus ada penetapan. Harus ada penetapan dari pemerintah pusat. Bunyinya jelas gitu ya, bahwa dengan ini pemerintah pusat menetapkan adanya kedaruratan kesehatan yang diakibatkan perkumpulan di Petamburan misalnya. Tidak ada kan sebelum Habib Rizik ditetapkan tersangka. Ya, harus ada Nah, kausalitas. gitu loh. Nah, untuk pasal 216-nya sendiri, Habib Rizik tidak pernah menghalang-halangi aparat, Ya. gitu kan? Tugasnya hanya ceramah. Ya. Sehingga tidak mungkin ada bukti untuk menjerat Habib Rizik sebagai tersangka baik untuk pasal 160, pasal 93 ya, Bang ya? Ya. Dan pasal 216. 216. Sehingga sudah tepat kami ajukan ini permohonan peradilan. Penetapan tersangka Habib Rizik harus dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, harus dibatalkan. Dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Ya.